14 Maret lalu, HF05 melakukan aksi bungkam saat Crystal Palace melawan Queen's Park Rangers atau KPR. Konon aksi bungkam ini muncul sebagai bentuk protes mereka terhadap hukuman yang diberikan FA dan panitia pertandingan setempat. Di pihak lain, sekelompok supporter yang mengklaim diri sebagai anti HF05 mengejek aksi protes mereka dengan bernyanyi Little Boys and Can You Shut Up Every Week. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kebanyakan pendukung Palace menganggap kalau hukuman yang diberikan kepada HF05 bisa membuat stadion lebih tenang. Apalagi pada dasarnya pertandingan sepak bola di sana diadakan di hari libur dan akhir pekan. Biasanya mereka yang pergi ke stadion adalah orang-orang yang memang sedang menikmati hari liburnya. Sebelumnya, HF05 sering mengabaikan peringatan untuk mematikan suar atau red flare. Penonton lain juga sering melaporkan kepada pengawas pertandingan tentang koreografi Ultras Palace yang kerap merusak kursi-kursi stadion. Anti HF05 beranggapan bahwa Ultras ini telah mengkhianati budaya teras di Inggris. Rata-rata mereka ingin bisa menikmati suasana pertandingan yang lebih tenang dan baik ketika menonton langsung di Selhurst Park. Walau demikian, sejatinya tak ada pendukung Palace yang berharap kalau HF05 benar-benar menghentikan aksi mereka di stadion, apalagi bila sampai dibubarkan. Mereka hanya menginginkan kondisi stadion yang lebih kondusif agar mereka dapat berkonsentrasi kepada pertandingan dan bersama-sama mendukung Palace. Seolah tak peduli dengan keberatan dari berbagai pihak, HF05 tetap mendukung dengan gaya mereka. Hampir semua klub berkomentar pada perubahan wajah dukungan kami karena kami ingin membuat dampak datang dan pergi. Kami bangga dalam menunjukkan orang yang sangat kita dorong untuk bertindak melawan, bagaimana hal itu harus dilakukan, ujar anggota HF05 yang dirahasiakan namanya dalam sesi wawancara eksklusif. Sebagai kelompok supporter yang menjunjung tinggi budaya Inggris, HF05 menolak untuk menyerap kultur negara-negara kontinental seperti Italia mentah-mentah. Butuh waktu yang tak sebentar agar kelompok supporter dapat diterima dan diakui. Setiap kelompok ultras harus membuktikan diri di lapangan atau tribun. Wajar jika pada awalnya orang-orang menentang dan mempertanyakan keberadaan Anda. Bagi kelompok ultras seperti kami, aksi kami di stadion adalah cara yang paling tepat untuk menunjukkan siapa kami. Namun kami juga tetap harus sanggup untuk menunjukkan bahwa kami adalah kelompok yang kuat di luar stadion, paper anggota HF05. Ada beberapa kejadian yang dianggap oleh HF05 sebagai upaya untuk membatasi pergerakan mereka sebagai kelompok ultras. Salah satunya adalah saat mereka dihukum oleh federasi yang membungkam mereka walau tetap hadir di stadion. Waktu itu tidak ada kibaran spanduk, tak terdengar pula nyanyian dan tabuhan drum dari dalam dan luar stadion. Yang ada hanya zin yang mereka sebarkan di beberapa titik di tribun Hopsdale Road. Ini sulit dipercaya, kami memiliki rekaman di mana Anda bisa melihat orang itu, anggota HF05 berdiri di atas tempat duduknya, 3 baris ke belakang. Dia melompat-lompat sehingga merusak kursi. Itu benar-benar berbahaya, Anda tidak bisa membiarkan hal itu terus ada di pertandingan sepak bola. Dewan Keamanan akan menutup Blok B, ujar Steve Perry, salah satu konsorsium pemilik Palace. Selhurst Park ini memiliki tambahan kamera CCTV dengan resolusi yang lebih tinggi dan pelayan memakai kamera tubuh. Kamera tersebut jelas mengarah kepada HF05. Hal tersebut terus diusahakan kepolisian dan panitia pertandingan untuk menutup celah dan membuat HF05 kapok melakukan aksi mereka. Aksi bungkam pun dilakukan setelah kamera CCTV terbaru di Blok B merekam pelemparan koin kepada Fabrizio Colosini, pemain Newcastle. Tapi HF05 bersikeras bahwa koin itu tidak dilemparkan dari kubu mereka. Atas tuduhan ini, mereka merasa difitnah oleh panitia pertandingan dan pendukung Palace lainnya. Negara ini kerap menindas di balik topeng demi keselamatan Anda sendiri. Mereka mengatasnamakan keamanan dan keselamatan, namun tidak pernah ada proses lebih lanjut tentang pemantauan akan ancaman-ancaman keamanan yang lain. Sayangnya ada banyak orang yang terlalu muda untuk menerima hal-hal semacam ini. Tidak cuma aksi bungkam, boikot ketika bertandang melawan Manchester City pun dilakukan karena harga tiket pertandingan Liga Primer Inggris yang mahal. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor Liga Primer Inggris dan meminta untuk dipertemukan dengan petinggi liga. Kami bertekad untuk mencapai tujuan menurunkan harga tiket di seluruh negeri dan membuat langkah besar dalam mengembalikan permainan sepak bola kepada pemilik sebenarnya. Seperti itulah kira-kira isi surat pernyataan HF05 kepada petinggi Liga Primer Inggris. Surat tersebut ditunjukkan kepada Kepala Liga Primer Inggris Richard Scudamore yang menegaskan bahwa sepak bola merupakan permainan dari kelas pekerja. Mahalnya tiket pertandingan justru akan mengusir kelas pekerja di London dari ranah sepak bola. Aksi protes tersebut merupakan bentuk kemarahan mereka sebagai penggemar dan penikmat sepak bola Inggris. Tiket untuk pertandingan saat ini setara dengan gaji 1 hari pada upah minimum. Bayangkan seorang pekerja menghabiskan upahnya sehari penuh hanya untuk membeli tiket pertandingan. Belum lagi uang yang harus mereka keluarkan untuk biaya transportasi dan makan. Sepak bola tanpa fans adalah kemustahilan. Mereka lah yang mendukung klub secara turun-temurun dari generasi ke generasi, jelas salah satu anggota HF05. Kelompok supporter ini menegaskan bahwa mereka menolak upaya klub untuk menjadikan sepak bola sebagai tambang emas mereka. Mereka pun mengancam akan datang dengan aksi protes dan massa yang lebih besar lagi.
Kami mengalami banyak pertempuran terberat kami hanya untuk eksistensi. Kepemilikan ini dipimpin oleh rezim Simon Jordan, era yang memperlihatkan bentrokan dengan panitia pertandingan dan polisi setiap minggunya, sesuatu yang sering mengakibatkan larangan datang ke stadion, tegasnya. Biasanya tidak ada hubungan antara skuad kesebelasan dengan Ultras, namun HF05 ternyata sanggup menjembatani kesenjangan macam ini. Secara rutin mereka menyelenggarakan Player of the Year, semacam acara penyerahan penghargaan kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan selama semusim penuh. Acara ini digelar di pub tempat mereka biasa berkumpul. Di acara ini pula, para pemain dan kelompok supporter memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan bersenang-senang bersama. Ketika pemilik baru dari konsorsium, Jeremy Hosking, Martin Long, Steve Parish, dan Stephen Broad mengambil alih sejak era pada 2010, mereka mulai sering melibatkan kelompok-kelompok supporter perihal rencana klub ke depannya. Sebaliknya, akhir-akhir ini HF05 terlihat lebih bisa menerima keberadaan sepak bola modern. Sayangnya, sikap HF05 yang mulai melunak ini juga dimanfaatkan oleh pihak klub untuk mendapatkan pemasukan lebih lagi. Caranya tentu saja dengan penjualan merchandise klub. Kendati demikian, lambat-lambat HF05 mulai menyadari kalau sedikit banyak keberadaan mereka dimanfaatkan untuk kepentingan klub sebagai korporasi. Akibatnya aksi protes dan boikot berlanjut. HF05 seolah sadar dari tidurnya yang untungnya tak panjang. Lewat aksi-aksi tersebut, mereka ingin membuktikan bahwa mereka tak butuh jajaran direksi klub untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya sebagai kelompok supporter garis keras. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.